Biar semua yang hidup mengagungkan dan memuliakan nama-Mu, Bapa kami yang di surga. Mari dengan tulus kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Mari bersama katakan, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini anak-anak-Mu, kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanyalah Engkau Tuhan, sebab hanya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mari sekali lagi Bapak Ibu naikkan pujian ini dengan tulus. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini kami Tuhan, kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan,
biar semua yang hidup yang telah kau ciptakan mengagungkan, memuliakan namamu. Mari sekali lagi katakan bersama, sebab hanya Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah kau ciptakan mengagungkan, memuliakan namamu. Mari sekali lagi dengan sungguh kita katakan, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah kau ciptakan mengagungkan, memuliakan namamu. Mengagungkan, mengagungkan, memuliakan namamu. Sekali lagi katakan bersama, mengagungkan, memuliakan namamu. Rumah Kita, tempat kita bicara fakta, cerita, dan logika. Malam ini ada topik menarik yang akan kita bahas bersama-sama. Law and Grace, Enemy or Friend. Hukum Taurat dan kasih karunia. Kawan atau lawan. Nah, malam ini puji Tuhan kita kehadiran seorang tamu. Bapak Pendeta Dr. Yehuda Indra Gunawan, SE. Selamat malam Pak Yehuda. Selamat malam Pak Doni, selamat malam juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehat Pak? Puji Tuhan sehat. Bagaimana dengan Pak Doni? Sehat? Wah, sehat lah, ketahuan lah dari wajahnya juga kita. Shiny banget kita berdua nih kayaknya hari ini. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen S1 di STT Ekumene. Dan sepengetahuan saya, beliau mendalami cabang ilmu teologi yang berkaitan dengan Perjanjian Lama. Jadi, tidak salah kalau acara Rumah Kita mengundang beliau untuk berbincang-bincang bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian lewat program ini mengenai hukum Taurat, kasih karunia. Dan kita akan mengupas secara mendalam, tentu saja dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh kita semua. Apakah hukum Taurat dan kasih karunia ini kawan atau lawan? Atau mereka beriringan? Tentu saja apa yang kita bahas pada malam hari ini tidak boleh terlepas dari kebenaran Alkitab. Apa kata Alkitab? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum Taurat dan kasih karunia sudah lama menjadi perdebatan, perbincangan di antara para teolog dan para pendeta. Seolah-olah ada yang menganggap bahwa orang percaya tidak perlu lagi hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu bagi orang-orang Israel, bagi bangsa Israel. Kita orang-orang yang percaya kepada Kristus hidup dalam kasih karunia. Tapi, apa sih sebenarnya kata Alkitab? Kita akan bahas bersama-sama. Nah, Pak Yehuda, bagaimana? Apa kata Alkitab tentang hal ini? Apakah benar bahwa kasih karunia dan, hukum Taurat dan kasih karunia itu berlawanan? Apa sih sebenarnya kata Alkitab, Pak Yehuda? Ya, baik. Terima kasih Pak Doni buat kesempatannya saya boleh mengemukakan pandangan saya tentang hal ini, tentang topik yang
kita sepakati menarik untuk kita bahas. Apakah hukum Taurat dan kasih karunia ini kawankah keduanya atau saling berlawanan satu dengan yang lainnya? Nah, pandangan bahwa hukum Taurat dan kasih karunia ini adalah dua hal yang saling bertentangan atau saling berlawanan, bisa kita pahami karena beberapa teks seolah-olah mengisyaratkan demikian. Nah, saya ambil contoh, misalkan kita membuka, ya saya mengajak kita bersama-sama memperhatikan dua ayat dari Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ini saya ambil satu contoh ya dari dua ayat ini. Yohanes atau Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17, saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saya menggarisbawahi kata tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kalimat sebelumnya yang berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa dan diberikan konjungsi atau kata sambung tetapi yang mengesankan adanya pertentangan atau perbedaan antara keduanya, yaitu antara hukum Taurat dan kasih karunia. Namun kalau kita selidiki dari bahasa aslinya, dalam hal ini adalah bahasa Yunani, saya menemukan bahwa tidak ada kata tetapi di sana. Tidak ada kata dalam bahasa Yunani yang harus diterjemahkan sebagai tetapi. Misalnya kalau kita membandingkan ya beberapa versi Alkitab, contohnya dari New American Standard Bible, kemudian dari NIV atau New International Version, juga dari ESV atau English Standard Version, dan juga beberapa versi yang lainnya, di sana tidak memuat kata tetapi, jadi lebih berkesesuaian dengan bahasa aslinya, Pak Doni. Nah, namun kalau kita compare dengan King James Version, ya Alkitab, versi Alkitab yang banyak disukai oleh orang-orang Kristen, dan juga ada NET, ini juga versi yang populer juga, New English Translation, memuat kata but atau tetapi. Demikian juga halnya dengan LAI, ada kata tetapi di ayat tersebut. Seolah-olah mengontraskan, ya, mengkontradiksikan antara hukum Taurat dengan kasih karunia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun membaca terjemahan yang tidak memuat kata tetapi, ya, ayat tersebut, ayat yang ke-17 terutama dari Yohanes pasal 1 ini, biasanya dipahami seolah-olah kata tetapi itu tersirat di dalamnya. Walaupun sekali lagi tidak ada termuat secara tersurat atau secara eksplisit. Namun mengesankan secara implisit atau secara tersirat ada kata tetapi itu. Nah, jadi hampir tidak mungkin bagi kita untuk membaca teks ini tanpa mempertentangkan kedua hal ini. Hukum Taurat dan kasih karunia. Dalam benak atau dalam cara berpikir kita sebagai orang-orang atau pembaca Alkitab modern begitu ya. Nah, kalau tidak percaya silakan Bapak Ibu coba sendiri ya. Baca ayat ini, hilangkan kata tetapinya ya. Namun demikian tetap kesan ya bahwa dua hal ini bertentangan. Nah, sebenarnya atau ada baiknya menurut saya kita mengesampingkan atau kita membuang kebiasaan kita mempertentangkan dua hal ini, mengingat atau berangkat dari teks asli dalam bahasa Yunani di ayat ini tidak memuat kata tetapi. Maka seharusnya kalimat dari ayat ke-17 ini, dari Yohanes pasal 1 ini dibaca atau dipahami demikian, bahwa karena hukum Taurat diberikan oleh Allah melalui, ya dalam bahasa Yunani kata ini artinya melalui bukan oleh sebenarnya ya. Karena hukum Taurat diberikan melalui Musa ya, dan atau ada kata kai itu artinya dan dalam bahasa Yunani ya, dan artinya paralel ya atau berkesinambungan, dan kasih karunia serta kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Ini sedikit terjemahan bebas dari saya, maka sekali lagi ayat ini sebaiknya dipahami demikian bahwa keduanya berjalan secara bersamaan. Karena hukum Taurat diberikan melalui
Musa, dan kasih karunia serta kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Nah, kita juga bisa mempertimbangkan ayat berikut ini dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-77 yang juga memadankan gitu ya, mensejajarkan antara hukum Taurat ini dengan kebaikan atau dengan kasih karunia Allah. Di Mazmur pasal 119 ayat yang ke-77 dikatakan demikian. Biarlah rahmatmu, ya, biarlah rahmatmu, dalam bahasa Inggris menggunakan kata mercy, atau dalam bahasa Ibrani digunakan kata raham. Ya. Biarlah rahmatmu sampai kepadaku supaya aku hidup. Sebab Tauratmu adalah kegemaranku. Ya, belas kasihan atau rahmat atau mercy dalam bahasa Inggris ini adalah tindakan menahan hukuman yang pantas bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, sedangkan kasih karunia, ya, sedangkan kasih karunia itu berarti tindakan memberikan bantuan atau tindakan memberikan hadiah, ya, yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Itu kasih karunia. Jadi rahmat ini atau kemurahan gitu ya, mercy dalam bahasa Inggrisnya ini cukup erat kaitannya dengan grace, ya, dan Mazmur pasal 119 ayat 77 ini tidak mempertentangkan kedua hal tersebut. Ya, mempertentangkan antara rahmat dengan Taurat. Ya, justru oleh karena Taurat itu menjadi kegemaran sang pemazmur ini, ya, dikarenakan rahmatnya Allah yang sampai kepadanya. Demikian mungkin dari saya, Pak. Pertanyaan dari tema dari acara Rumah Kita malam ini yang berupa pertanyaan apakah kasih karunia dan Taurat itu bertentangan, kawan atau lawan, selesai nih. Sudah terjawab sekarang ya. Berarti kita bisa akhiri sekarang, Pak Doni. Doa ya, haleluya. Ya, selesai gitu ya. Jadi sudah jelas ya bahwa ternyata kalau kita selidiki di dalam dengan berbagai bahasa gitu ya, pengertiannya kayaknya memang paralel antara hukum Taurat dan kasih karunia. Jadi bukan sebuah kondisi atau dua hal yang harus dipertentangkan, ya, atau berjalan di arah yang berbeda gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi, jelas banget menuliskan bahwa kedua hal ini berjalan seiringan. Ya. Jadi ya selesai kita malam hari ini ya dengan pertanyaan pertama. Tapi kayaknya enggak deh ya. Sebenarnya Pak Yehuda, kalau kita bicara tentang Taurat dan kasih karunia, ya tadi walaupun sudah disinggung sedikit tentang pengertian kasih karunia berdasarkan etimologi dari yang Alkitab sampaikan gitu. Bisa lebih dijelaskan Pak Yehuda, sebenarnya apa sih Taurat itu? Apa dari kata secara etimologi maupun gunanya buat apa gitu? Buat orang Israel atau mungkin buat kita nih orang percaya yang katanya loh itu tidak lagi menggunakan Taurat. Oke. Iya, baik. Saya akan coba memaparkan apa definisi dari hukum Taurat ya, baik secara etimologis maupun secara fungsinya. Kata Taurat ini dari bahasa Ibrani Torah yang bentuk dasarnya adalah yarah, yang artinya adalah sebenarnya lebih dekat kepada pengajaran, Pak Doni, atau bisa disebut sebagai instruksi-instruksi. Nah, pada masa-masa kemudian ya, tepatnya di sekitar abad ketiga atau abad keempat sebelum Masehi, ketika para teolog Ibrani yang ahli ya dalam berbahasa Yunani menerjemahkan kitab Perjanjian Lama yang dituliskan aslinya dalam bahasa Ibrani ini ke dalam bahasa Yunani atau terkenal dengan versi terjemahan Septuaginta. Kata Torah ini diterjemahkan nomos yang secara makna berarti hukum. Dari situlah maka Taurat ini identik dan tidak bisa dipisahkan dengan terminologi hukum. Maka kita sangat sering mendengar hukum Taurat ya, atau dalam bahasa Inggrisnya the law. The law ini sendiri mengacu kepada hukum Taurat tersebut. Nah, dalam Perjanjian Baru yang bahasa aslinya menggunakan bahasa Yunani koine, kata nomos ini hampir selalu diterjemahkan sebagai hukum Taurat.
kecuali tentu beberapa pengecualian ya. Misalnya di 1 Korintus pasal 7 ada perkecualian di sana dan juga mungkin di beberapa bagian lain. Tetapi mostly atau sebagian besar kata nomos ini diterjemahkan sebagai hukum Taurat. Padahal makna semula ya makna asli dari bahasa Ibrani-nya lebih dekat kepada pengajaran Yarah ya. Nah, apa yang Alkitab katakan mengenai Taurat ini, baiklah kita membuka Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-7 sebagai dasar kita untuk memahami apa definisi sesungguhnya dari hukum Taurat. Mazmur pasal 19 ayat yang ke-7, saya akan membacakan, demikianlah firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Ya, saya ulang, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, ini teks dari Perjanjian Lama. Mungkin sebagian dari antara Bapak Ibu Saudara berkata, itu kan Perjanjian Lama. Ya. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Coba kita bandingkan dengan Perjanjian Baru. Kita membuka dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-12 dan kita lompat ayatnya yang ke-14. Minta tolong Pak Doni untuk membacakan kedua ayat ini, Roma pasal 7 ayat 12 dan ayat yang ke-14. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Iya, jadi kitab Roma ini pasal 7 ayat 12 dan 14 berkata Taurat itu kudus. Ya. Lalu bersifat rohani. Dikontraskan dengan kondisi kita yang bersifat daging. Ya, bersifat non rohani, tidak rohani. Jadi yang salah atau masalahnya begitu ya, bukanlah terletak pada Taurat itu sendiri. Karena firman Tuhan baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ya, saya bisa sandingkan sebegitu banyak deretan, ya, daftar ayat-ayat yang mendukung atau isinya sejalan, senada dengan 2 ayat yang tadi kita baca atau 3 ayat ya yang kita baca ini. Tetapi tentu waktu kita akan tersita banyak ya. Cukup 2 bagian ini, Perjanjian Lama 1 bagian, lalu Perjanjian Baru 1 bagian, mewakili keseluruhan kitab yang berkata bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, Mazmur ya, diwakili oleh kitab Mazmur. Dan Taurat Tuhan itu kudus dan bersifat rohani dari kitab Roma atau Perjanjian Baru. Ya. Masalahnya tidak terletak pada Taurat itu sendiri, tetapi sebenarnya pada diri kita, diri manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan bersifat kedagingan atau duniawi, Pak Doni. Ya, seperti itu. Jadi awalnya memang tidak ada kata hukum ya, sebelum diterjemahkan ke Septuaginta ya, secara etimologi ya. Jadi Torah itu lebih bersifat instruksi, petunjuk dalam melaksanakan kehidupan gitu ya. Tapi memang belakangan diterjemahkan menjadi law atau nomos gitu ya dalam bahasa kita. Jadi pelafalan kita hukum Taurat. Hukum Taurat. Ya, jadi itu membuat stigma bahwa Taurat itu bukan lagi instruksi tapi aturan gitu ya. Ketika melakukan sesuatu atau mau melakukan sesuatu berdosa atau tidak, haram atau halal, begitu ya Pak ya. Iya. Betul sekali. Lalu apa namanya? Sebenarnya apa sih yang hukum Taurat? Apakah masih berlaku buat kita orang-orang percaya? Karena ada juga ayat yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat, Pak. Buat kita orang-orang percaya, bisa dijelasin nggak, Pak, supaya clear? Ya, tadi di awal kita sudah sempat katakan, wah, pertanyaannya sudah terjawab ya. Nah, jadi kalau saya terburu-buru lagi untuk menjawab, oh kita masih perlu di zaman Perjanjian Baru ini, masih kita membutuhkan Taurat, maka juga ini kesalahan saya yang kedua kalau boleh dikatakan kesalahan ya, atau apa namanya ya, kelepasan gitu. Kalau orang Jawa bilang ketelucut gitu ya, tidak sengaja disampaikan begitu ya. Maka saya akan sedikit merem gitu ya, untuk tidak terburu-buru menjawab apakah kita masih memerlukan hukum Taurat atau tidak. Tapi biarlah nanti bagian-bagian Alkitab dan pembahasan kita selanjutnya ini yang akan menjawab sendiri pertanyaan tersebut, Pak ya. Dan kita
sedikit simpan untuk bagian yang selanjutnya. Nah, saya rindu mengajak kita semua memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, jadi inilah kegunaan dari hukum Taurat, sekaligus kita bisa mengerti posisi dari hukum Taurat terhadap kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa hukum Taurat ini tidaklah sanggup membenarkan kita di hadapan Allah. Sekali lagi, saya tetap konsisten dengan jawaban saya atau dengan pendapat saya, ya berdasarkan Alkitab, bahwa masalahnya tidak terletak pada hukum Taurat itu sendiri, tetapi pada ketidakmampuan manusia untuk melakukan hukum Taurat secara sempurna. Kalau dikatakan, kalau kita perdalam lagi, ya tentang hal tersebut, hanya ada satu pribadi yang sanggup menyelesaikan hukum Taurat ini. Seluruh tuntutan hukum Taurat ini digenapi dalam satu pribadi saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi manusia lainnya, termasuk kita tidak terkecuali, tidak sanggup memenuhi tuntutan hukum Taurat itu sendiri. Nah, jadi kegunaan dari hukum Taurat ini, dan sekaligus kita mengetahui dari ayat ini apa yang tidak dapat dilakukan oleh Taurat ini, bahwa fungsi hukum Taurat ini adalah memampukan kita, manusia, untuk mengenali, mengidentifikasi dosa dan pelanggaran kita. Tanpa hukum Taurat, kita nggak sadar bahwa kita berdosa. Tanpa hukum Taurat, kita tidak sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Nah, dari situ kita bisa mulai menarik kesimpulan, apakah kita sama sekali tidak membutuhkan Taurat? Tunggu dulu, jangan buru-buru menjawab, ya Pak Doni. Nah, namun saya melanjutkan bahwa apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat ini, tidak seorang pun, kata firman Tuhan tadi, Roma 3:20, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Hukum Taurat tidak mampu membuat seseorang benar di hadapan Allah, karena tidak ada seorang pun yang mampu secara sempurna melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Kalau saya bisa simpulkan gitu ya, dalam bahasa sederhananya, hukum Taurat menjadi cermin bagi kita ya. Bahwa memang kita manusia adalah makhluk yang tidak bisa memenuhi hukum Taurat gitu ya. Wah, kita sangat berdosa, kita tahu keberadaan kita itu menjadi takaran buat kita bahwa keberadaan kita nih memang belum sempurna dan nggak bisa melakukan sepenuhnya hukum Taurat. Yang bisa cuma Tuhan Yesus gitu ya. Dan itulah yang menyebabkan sebenarnya kita mendapat, menyadarkan kita betapa pentingnya kasih karunia yang Tuhan beri buat kita. Karena dari pengertian kasih karunia itu adalah sebuah hadiah kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak mendapatkan itu gitu ya. Jadi kita orangnya tidak layak karena memang tidak sempurna, tapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berhubungan dengan Dia gitu ya. Iya. Jadi, saya senang dengan analogi cermin yang digunakan oleh Pak Doni tadi, ya, membuat kita berkaca, membuat kita sadar begitu ya, bahwa kita adalah makhluk berdosa dan sebenarnya kita tidak layak menerima kasih karunia Allah. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan perbuatan yang baik atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum Taurat, tidak seorang pun mampu, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Seperti itu, Pak. Nah, kira-kira selama sejarah gereja atau menurut pengamatan Pak Yehuda semasa pelayanan, mempelajari Alkitab gitu ya, ada apa fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan hal-hal seperti hukum Taurat dan kasih karunia ini, Pak Yehuda? Iya, ada ya Pak Doni. Ya, saya menemukan setidaknya ada beberapa, sedikitnya ada tiga paham atau tiga fenomena yang terjadi yang tidak tepat, tidak memahami tepat posisi dari hukum Taurat dan kasih karunia, ya, sehingga berujung kepada
pemahaman dan praktek keagamaan yang keliru. Ya, yang pertama disebut sebagai, dalam istilah teologi disebut sebagai antinomianisme. Satu paham di mana orang-orang yang menganutnya menolak terhadap semua aturan, semua bentuk peraturan atas kehidupan orang yang percaya. Paham ini menegaskan bahwa karena diselamatkan oleh anugerah Allah yang gratis, yang secara cuma-cuma diberikan kepada manusia, sepenuhnya tanpa jasa manusia, maka kita tidak dituntut untuk hidup suci. Karena tidak seorang pun bisa hidup suci, sempurna itu mustahil, kekudusan itu hanya milik Tuhan, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi tidak ada tuntutan apapun. Dengan kalimat lain, orang ini adalah orang yang tanpa hukum. Orang yang tidak mau dibawahi oleh hukum atau peraturan bentuk apapun. Seperti itu, jadi dari kata pahamnya ini antinomianisme, ini antinomos ya Pak ya? Antinomos, betul. Mereka alergi atau mereka menolak semua bentuk nomos, semua bentuk hukum. Ya. Tentu ini, ya, dengan alasan tadi bahwa kasih karunia itu secara cuma-cuma diberikan oleh Allah, ya, dan itu tidak salah. Dan kita tidak layak menerima kasih karunia. Oleh karena itu nggak usah bersusah payah, berjuang hidup kudus. Ya, tidak ada tuntutan apapun. Semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kita sudah tinggal menikmati saja kasih karunia Allah. Oh, haleluya. Ini kalau dari definisi atau penjelasan yang Pak ya udah jelas, ini kayaknya nih menjurus kepada apa yang selama ini, yang belakangannya dikenal dengan hyper grace ya Pak. Ya, itu kan salah satu variasinya, betul ya Pak ya, menolak bentuk hukum. Kita kasih karunia saja cukup, ya, kasih karunia saja cukup, tidak perlu melakukan apapun. Allah menerima kita karena apa yang dilakukan Yesus, bukan apa yang dilakukan oleh manusia, ya. Benarkah demikian? Nanti kita akan pertajam lagi ya. Apakah paham seperti ini tepat ya, dapat dibenarkan sesuai dengan Alkitab atau tidak, begitu Pak? Wah, serem juga ya. Dengan paham ini. Iya. Oke. Iya, betul sekali Pak Doni. Ayatnya pasti itu tuh Pak, di mana banyak pelanggaran, di situ kasih karunia bertambah-tambah kayaknya. Iya, kalau gitu melanggar saja gitu ya. Melanggar saja ya. Enak banget kayaknya ya. Kira-kira surga macam apa ya yang isinya orang-orang begitu ya? Iya, untungnya saya bukan Tuhan gitu ya Pak Doni ya. Kalau seandainya saya Tuhan lalu menciptakan orang-orang yang pemikiran begitu, langsung saya bumi hanguskan saja gitu Pak Doni. Ada fenomena lain Pak? Ya, itu tadi yang pertama Pak ya, antinomianisme atau alergi atau menolak semua bentuk hukum atau peraturan gitu ya. Yang kedua yaitu bentuknya atau pahamnya disebut sebagai seremonialisme. Dalam bentuk awalnya ini merupakan tuntunan, maksud saya tuntutan ya, tuntutan, satu demands begitu, agar orang percaya ini harus memenuhi semua peraturan Lewi. Semua peraturan yang semula dikhususkan bagi Imam Lewi ya, dari suku Israel yang secara khusus melayani Allah Israel atau Allah Yahweh. Nah, bentuk modern dari paham ini adalah ajaran bahwa tata cara ibadah ya, liturgi atau ordonansi itu penting untuk keselamatan. Jadi kasih karunia tidak cukup ya, tapi tata cara ibadah atau ordonansi tadi adalah penting untuk keselamatan. Ini juga satu fenomena yang bisa kita temukan di lapangan, paling tidak dalam sejarah gereja ya, ada saja praktek-praktek demikian yang memandang terlalu berlebihan terhadap ibadah-ibadah yang bersifat jasmani atau lahiriah ya. Saya lanjutkan yang ketiga, yang terakhir ya, bukan berarti bahwa hanya tiga ini ya, tapi yang saya temukan ya, setidaknya ada tiga ini. Yang terakhir atau yang ketiga adalah Galatianisme. Disebut sebagai Galatianisme, ini mengacu pada kitab Galatia begitu ya. Paham ini memadukan antara hukum Taurat dengan kasih karunia. Hukum Taurat dan kasih karunia dikawinkan seperti itu, yaitu ajaran bahwa pembenaran sebagian karena kasih karunia dan sebagian lagi karena hukum. Kasih karunia saja tidak cukup, hukum saja juga tidak cukup, tetapi sebagian diselamatkan karena kasih karunia dan sebagian lagi karena hukum atau hukum Taurat.
ya. Bisa juga disimpulkan sebagai kasih karunia plus gitu. Ya. Oh, Kasih oke. karunia plus atau grace plus gitu ya. Anugerah plus gitu Yang ya. tadi yang pertama adalah eh, grace only, gitu ya. Iya, iya, Ya, iya. banget gitu ya, bahkan banget gitu ya. Dan kedua itu ibadah adalah merupakan sebuah tindakan untuk mendapatkan keselamatan. Iya. Yang ketiga ini berdiri di duanya, berdiri di dua perahu nih ya kayaknya. Kasih karunia dan Taurat dan kasih karunia gitu ya. Iya, iya. Jadi kasih karunia tapi harus melakukan perbuatan baik gitu ya. Iya, iya. Mana nih? Nah, itulah yang dipahami oleh orang-orang yang menerima surat Paulus ya, yang berada di Galatia atau jemaat Galatia ya. Mereka merasa bahwa kasih karunia korban Kristus saja tidak cukup, tapi harus ditambahi, ya harus disertai dengan tindakan-tindakan ketaatan melakukan hukum Taurat. Maka disebut sebagai, paham ini sebagai Galatianisme. Kasih karunia saja tidak cukup. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu gitu ya, beberapa tahun yang lalu, senior pastor kita ya, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono pernah dituduh oleh orang-orang atau sekelompok orang barangkali begitu ya, bahwa ajaran beliau ini kasih karunia plus, anugerah plus, anugerah saja tidak cukup. Saya perlu tegaskan melalui kesempatan kali ini bahwa beliau tidak pernah mengajarkan hal demikian. Beliau mengajarkan sola gratia ya. Bahkan Sola Gracia Record pun itu berafiliasi dengan kita gitu ya, atau kalimat kasarnya yaitu milik beliau juga ya. Bahwa inilah yang selalu diajarkan oleh hamba Tuhan yang satu ini, Bapak Pendeta Erastus, bahwa kasih karunia saja itu cukup. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia. Semata-mata karena kasih karunia. Kalau tidak ada kasih karunia Allah, kalau Kristus tidak pernah datang ke dunia dan mati di atas kayu salib, tidak ada seorang pun juga dapat masuk ke surga, tapi semuanya meluncur ke neraka. Ya. Namun tidak berhenti di sana. Sebagai respons kita, ya sebagai respons kita untuk menerima kasih karunia, maka kita membutuhkan hukum Taurat. Nah, ini saya terpaksa jatuh lagi ke kesalahan saya yang pertama tadi, Pak Doni ya, udah menyimpulkan lagi nih. Padahal belum dikasih kesempatan untuk menyimpulkan. Namun saya harus menegaskan hal ini karena menurut saya ini hal yang sangat penting, bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia saja. Korban Kristus tok gitu ya. Semata-mata karena salib Kristus saja kita diselamatkan. Nah, sebagai respons kita menerima karya keselamatan Kristus itu, kita harus bagaimana? Nanti di bagian-bagian selanjutnya akan saya jelaskan secara lebih detail. Untung tidak kita break, kita lanjutkan setelah break. Enggak ya. Dan puji Tuhan remnya nggak terlalu blong kali ini ya Pak ya. Oke. Iya. Maksudnya apa ya kalau umpamanya ada yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum? Apakah itu artinya orang Kristen tidak perlu lagi hukum Taurat? Ya. Nah, ini hal yang menarik dan harus kita perhatikan secara seksama. Pertanyaan dari Pak Doni tadi pertanyaan yang sangat baik ya, dan seringkali atau dengan mudah kita dapat temukan pemikiran semacam itu. Kan kita hidup di bawah kasih karunia. Ya. Berarti kita nggak perlu lagi dong hidup. Kita nggak perlu lagi, kita nggak butuh lagi Taurat. Dengan kalimat yang lebih kasar begini, kita buang aja Taurat. Ya, kalau perlu Alkitabnya kita robek-robek aja, tinggal sisa perjanjian baru ya. Kalau perlu lagi udah tinggal surat-suratnya Paulus aja gitu ya kan. Akhirnya jadi nggak karu-karuan. Gitu ya. Benarkah demikian bahwa kita hidup di bawah kasih karunia, bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, berarti kita tidak membutuhkan lagi Taurat sama sekali dalam hidup kita? Nah, biarlah sekali lagi Alkitab yang menjawabnya begitu ya. Kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-14, Pak Doni. Roma pasal 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat,
tetapi di bawah kasih karunia. Kalau pembacaan kita hentikan di sini, maka kita bisa jatuh pada paham yang salah. Paham salah yang pertama. Kok ribet saya ya? Paham pertama yang salah tadi, yaitu antinomianisme gitu ya. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan secara sepotong-sepotong atau secara tidak tuntas, maka kita bisa sekali jatuh pada paham yang salah. Secara khusus antinomianisme ya. Bahwa kan kita nggak lagi hidup di bawah hukum Taurat tuh. Alkitab juga mengatakan itu. Roma 6 ayat 14. Tapi baiklah supaya kita tidak jatuh pada paham yang keliru, paham yang tidak sehat. Kita lanjutkan pembacaan kita di ayat yang ke-15. Pak Doni, silakan Pak. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Nah, jadi jelas bagi kita, ya. Ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita semua, siapapun kita. Jangan hanya membaca ayat-ayat Alkitab secara comot-comot gitu ya. Mungkin istilah beganya comotologi gitu ya. Mencomot ayat yang enak. Wah, ini bagus nih, enak ya kan, dicomot. Lalu dimaknai menurut apa yang kita sukai atau apa yang sesuai dengan selera kita. Jangan demikian, membaca Alkitab harus perhatikan konteksnya. Oh, ayat selanjutnya lagi bicara apa sih? Ayat sebelumnya sedang bicara apa sih? Dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi dengan melanjutkan pembacaan tadi ke ayat 15 dan kalau bisa dibaca ayat-ayat selanjutnya, menjadi teranglah bahwa satu pernyataan firman Tuhan ya, satu statement dari Rasul Paulus di sini tidak sedang berkata bahwa Taurat tidak lagi penting bagi kehidupan kita. Satu kalimat yang berkata kita tidak lagi hidup di bawah Taurat, sekali lagi tidak berarti bahwa kita tidak memerlukan sama sekali hukum Taurat. Jangan terburu-buru membuang Taurat ya. Tidak lagi penting, kita nggak butuh Taurat, kita campakkan saja ke dalam laut. Jangan seperti itu ya. Jangan buru-buru menyimpulkan demikian. Karena jelas ayat berikutnya menerangkan secara clear sekali bahwa kita walaupun tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, namun itu bukanlah alasan bagi kita untuk membenarkan kita berbuat dosa. Sama sekali tidak. Jadi dengan demikian saya menegaskan pandangan hyper grace itu totally wrong. Sama sekali salah. Hidup tidak lagi di bawah hukum Taurat bukanlah satu excuse, bukanlah satu pembenaran untuk kita bebas seenak-enaknya melakukan dosa atau melakukan tindakan yang disukai kita, yang mengenakan daging kita. Itu sama sekali tidak demikian. Sekali-kali tidak, jelas sekali firman Tuhan berkata demikian. Dan bagaimana kita mengenal? Bagaimana cara kita mengenal dosa? Tadi kita sudah bahas di poin yang sebelumnya. Bahwa karena hukum Tauratlah kita mengenal dosa. Maka jelaslah sekali hukum Taurat masih kita perlukan. Kalau hukum Taurat dibuang, kita nggak mengenal dosa, yang kita kenal cuma kasih karunia saja, jadi jomplang dong. Jadi tidak balance, jadi tidak tepat. Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kehidupan kita. Seperti itu Pak Doni. Jadi benar ya background kita ya. Malam ini ya Pak. Iya betul sekali ya, ada timbangannya ya. Itu seimbang ya, nggak miring sebelah ya. Tepat sekali, iya. Law and grace harus ada di timbangan yang sejajar begitu, sama imbangnya. Oke, baik. Nah, kalau kita menghapus Taurat atau kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, maka kita akan kurang atau bahkan tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kalau begitu ya Pak Yehuda ya. Iya. Jadi ya udah hidup seenaknya aja, semau-maunya aja. Kalau toh ada kasih pengampunan, ada darah Yesus apalagi ya. Darah Yesus kuasa mengampuni dosa, bikin dosa, minta ampun, bikin dosa, minta ampun. Itu sama aja menginjak-injak kasih karunia jadi kayaknya ya. Jadi tepat sekali Pak. Jadi kalau nggak ada Taurat, kita nggak bisa ngaca nih. Hidup itu udah bener apa belum gitu ya. Iya. Oke. Menurut Pak Yehuda, kalau begitu sebenarnya aturan hidup bagi kita orang percaya itu apa?
Iya, apa yang menjadi Pertanyaan ini berangkat gini Pak Yehuda. Pertanyaan ini berangkat kan tadi hukum Taurat tuh selalu otak kita stigmanya tuh sudah berkaitan dengan hukum. Nah kalau kita dari etimologi itu, saya mau tarik kepada kehidupan kita orang-orang perjanjian baru. Kalau gitu aturan hidup kita sebagai orang percaya apa Pak? Hukum kita apa? Iya. Baik, Pak Doni, terima kasih. Saya nangkap maksud pertanyaan Bapak. Jadi jika hukum Taurat ini tidak menjadi acuan hidup kita, begitu ya, kira-kira ya, bukan menjadi rule of life kita, ya, maka apa yang menjadi rule of life kita, begitu ya. Nah, saya mungkin menjawab demikian bahwa bagi orang-orang Israel ya secara khusus maupun orang-orang yang hidup di perjanjian lama pada umumnya, yang menjadi hukum mereka adalah law itu sendiri, hukum Taurat itu sendiri ya, atau dengan kalimat lain, the law is my law. Ya, hukum Taurat itu yang menjadi hukum atau tatanan atau rule dari kehidupan mereka. Nah, bagi kita yang hidup di bawah kasih karunia atau yang tidak lagi hidup di bawah ya tuntutan hukum Taurat ini, yang menjadi rule of life kita, yang menjadi law kita. Nah, tadi kita sudah sepakati ya, Pak Doni, saya pikir Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti tayangan ini juga sepakat dengan pandangan kita, dengan yang sudah kita sepakati tadi, bahwa hukum Taurat ini masih kita perlukan untuk mengontraskan kondisi kita. Nah, namun demikian hukum Taurat itu bukanlah yang menjadi tolok ukur kehidupan kita. Yang menjadi rule of life kita bukanlah hukum Taurat, tetapi the Lord is my law, atau Tuhan sendiri yang menjadi acuan dari hidup kita. Ya, biarlah Tuhan sendiri yang menjadi standar dari kehidupan kita. Kita dasari dalam pendapat tersebut dengan pembacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Silakan Pak Doni boleh membacakannya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Iya, firman Tuhan sangat jelas sekali yang menjadi standar hidup kita bagi orang yang hidup di bawah kasih karunia atau tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat ini. Yang menjadi acuan kita adalah Tuhan sendiri. Ya, jelas sekali di sana dikatakan bahwa kita wajib hidup seperti Kristus. Betul ya, Pak Doni ya? Kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Nah, menjadi pertanyaan kita berikutnya adalah seperti apa sih Kristus hidup? Kan kita tidak hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Kita hidup ribuan tahun setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Ya. Maka kita perlu menilik, ya. Kita perlu mengacu kepada firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Ya, Matius pasal 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Iya, Tuhan Yesus datang ke bumi 2000 tahun yang lalu bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi, untuk memenuhi semua tuntutan hukum Taurat, ya, bagi atau atas umat manusia di dalam dirinya. Tuhan Yesus yang menggenapi seluruh hukum Taurat. Maka kembali kepada ayat tadi yang baru yang sebelumnya kita baca atau kita dengarkan bersama-sama, kalau kita berkata kita hidup di dalam Dia, kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Kita tidak bisa secara sembrono meniadakan hukum Taurat. Tidak boleh kita membuang hukum Taurat dan mencampakkannya ke dalam laut atau ke tong sampah misalnya. Tidak boleh sama sekali. Karena Kristus hidup 2000 tahun lalu datang ke bumi ini untuk menggenapi hukum Taurat. Masa kita membuangnya? Siapa kita? Emang kita lebih hebat dari Tuhan Yesus? Enak banget sih.
Nggak bisa begitu dong ya. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, kita pun menghormati hukum Taurat yang adalah sempurna. Hukum Taurat yang adalah kudus dan bersifat rohani itu. Bukan supaya kita diselamatkan, bukan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh karya Kristus di atas kayu salib, kita harus menghormati Taurat Tuhan yang sempurna itu. Yang semakin menyadarkan kita bahwa kita sebenarnya tidak layak menerima kasih karunia Allah. Dan semakin kita berlimpah-limpah dengan ucapan syukur, waduh Tuhan sebenarnya saya tidak layak, saya tidak pantas untuk dikasihani. Saya tidak layak untuk dikasihi, tetapi toh Tuhan tetap juga mengasihi saya. Nah inilah yang seharusnya menjadi pemikiran kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan inilah yang menjadi rule of life kita. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa di zaman perjanjian lama yang menjadi acuan, yang menjadi standarnya ya adalah hukum Taurat itu sendiri, atau the law is my law. Taurat adalah hukumku. Sedangkan kita saat ini ya, the Lord is my law. Yang menjadi hukum kita, yang menjadi rule of life kita adalah Tuhan sendiri. Kehendak dan rencananya, ya kehendak dari Bapa di sorga itu yang menjadi acuan kita, itu yang menjadi hukum kita yang harus kita patuhi dan kita tunaikan dalam sepanjang hidup kita. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya dari Matius pasal 5 ini, terutama ayat yang ke-48, di sana jelas dikatakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Ini masih dalam satu pasal yang sama, jadi masih dalam konteks yang cukup dekat dengan pembacaan tadi, yaitu Tuhan Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Kalau kita mau mengikuti jejaknya, kalau kita menjadikan Kristus sebagai patron kita, sebagai role model kita, maka kita harus memperhatikan serius dan melakukan perintah Tuhan tadi. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Jadi begitu Pak Doni yang bisa saya jawab mengenai rule of life kita bagi orang-orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia, Pak. Jadi kita, barang siapa mengatakan bahwa kita ada di dalam Kristus, harus hidup wajib sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus telah memenuhi tuntutan hukum Taurat, ya kita ikuti jejaknya. Ya, baru kita bisa dibilang sebagai anak-anak Bapa di sorga ya, sama seperti Tuhan Yesus ada yang adalah anak Bapa gitu ya. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan gitu. Nah, Oke, kita bergeser sedikit meskipun kita sudah bahas tadi secara panjang lebar tentang hukum Taurat dan di dalamnya juga ada pembahasan tentang kasih karunia. Sebenarnya kasih karunia itu apa sih Pak Yehuda, dan apa sih tujuan kasih karunia itu diberikan Tuhan di dalam hidup kita? Ya, baik Pak Doni, tadi secara sepintas ya saya sempat menjelaskan, tapi biarlah saya ulangi sekali lagi tadi, karena tadi hanya sepintas selalu begitu ya. Ketika saya membahas tentang mercy and grace ya, dua istilah yang sangat dekat satu dengan yang lainnya. Ya, mercy atau belas kasihan Allah ini berkaitan dengan panjang sabarnya Allah, compassionate Allah, kasih belas kasihan Allah terhadap manusia yang harusnya layak dihukum, tapi Allah menahan murkanya ya dan memberikan kesempatan pada manusia. Itu bicara tentang rahmat, itu bicara tentang mercy atau belas kasihan Allah. Sedangkan grace ini berbicara tentang sebenarnya kondisi manusia ini tidak layak untuk menerima kemuliaan Allah, tapi Allah bersedia. Waduh, ini luar biasa ya. Allah tidak keberatan untuk berbagi kemuliaan dengan kita, asalkan kita menerima Kristus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kita membuka Alkitab kita Pak Doni dalam Roma, suratan Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelum dibacakan, sekali lagi saya ulangi bahwa grace ini atau kasih karunia Allah ini sangatlah dekat dengan belas kasihan Allah atau panjang sabarnya Allah atau mercy-nya Allah. Seperti itu Pak ya. Silakan Pak, tolong dibacakan Roma 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Iya. Boleh satu ayat lagi Pak dilanjutkan untuk menjawab apa tujuan Allah memberikan kasih karunia kepada kita. Ayat yang ke-10 Pak, silakan Pak. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Iya. Jadi kasih karunia ini berkaitan dengan keadaan kita ketika kita masih berdosa, kita tidak layak menerima pemberian. Kita tidak layak menerima keselamatan dari Allah. Faktanya berbicara bahwa manusia sudah gagal. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, dan dia layak, ya, semua manusia tidak terkecuali sebenarnya layak untuk dibinasakan, dibumi hanguskan, dihancurkan sama sekali. Tetapi kasih karunia Allah dan panjang sabarnya Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa diperdamaikan kembali dengan Allah. Waduh, ini luar biasa sekali. Dan ini sama sekali bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena kerja keras manusia untuk berdamai dengan Allah. Tapi semata-mata karena inisiatif Allah mengulurkan tangannya kepada kita, ya, dan memperdamaikan kita ketika kita masih dalam kondisi berdosa. Nah, tadi juga Pak Doni bertanya, kalau demikian apa sih tujuan Allah memberikan kasih karunia ini? Jelas, goalnya adalah supaya terjadinya rekonsiliasi, supaya diperdamaikan kembali, ya, diperdamaikan dengan Allah. Nah, ini yang seringkali orang lupa begitu Pak Doni. Nah, misalkan kita beralih kepada bagian atau perikop yang lain ya dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Ini ayat-ayat yang biasa dipakai untuk meng-highlight atau menonjolkan kasih karunia secara berlebihan, ya, tidak pada proporsinya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9, silakan Pak dibacakan Pak. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, tidak bertentangan dengan apa yang tadi saya sampaikan. Saya berkata bahwa semata-mata hanya karena kasih kemurahan Allah, karena kasih karunia Allah, grace, ya, God's grace ini yang begitu luar biasa. Tanpanya kita semuanya binasa. Tanpa kasih karunia Allah ini semuanya meluncur, jalan tol masuk ke neraka. Tapi karena inisiatif Allah, uluran tangan Allah kepada manusia memberikan kesempatan untuk diperdamaikan dengan Allah di dalam dan melalui salib Kristus, karya Kristus di atas kayu salib itu yang memungkinkan kita untuk diperdamaikan dengan Allah. Itu sama sekali bukan hasil usaha kita. Jangan ada di antara kita yang karena saya berjuang hidup kudus makanya saya layak diselamatkan. Oh no, sama sekali tidak. Kita diselamatkan karena salib Kristus, titik. Hanya karena kasih karunia Allah atau karena salib Kristus saja, titik. Tapi sayangnya Pak Doni, sayangnya ya, nanti hanya berhenti di 2 ayat ini, orang bisa lagi-lagi jatuh kepada paham yang salah, secara khusus antinomianisme. Kalau gitu ngapain lagi kita berjuang? Buat apa kita bersusah payah? Kan udah berhenti di situ. Kasih karunia Allah saja cukup. Yang penting saya nggak sombong. Yang penting saya mengakui bahwa saya diselamatkan karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha saya. Kan cukup kan? Ngapain lagi berlelah-lelah? Nah, akhirnya jadi salah kan? Oleh karena itu harus wajib ketika membaca ayat 8 dan 9 ini harus diteruskan minimal 1 ayat sesudahnya. Kalau bisa dibaca ayat-ayat seterusnya. Tapi setidaknya harus dibaca ayat 10-nya. Pak Doni silakan lanjutkan Pak. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ini konteks dekat dari Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Ya, atau ayat sesudah, ayat yang langsung sesudah dari ayat 8 dan 9. Silakan Pak. Oke, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ternyata ada kelanjutannya. Kalimat itu tidak berakhir, tidak berhenti di ayat yang ke-9. Walaupun titik end of the sentence, tapi ada kalimat berikutnya yang dibuka dengan kata karena. Ini ada kelanjutannya, ya, merupakan sambungan dari ayat-ayat sebelumnya. Karena kita ini buatan Allah,
Ia mau supaya kita karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia menghendaki supaya kita hidup di dalamnya. Jadi menerima kasih karunia Kristus lalu kita diselamatkan tidak berhenti di situ, Pak Doni. Tetapi harus kita teruskan ya dengan melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik di sini, apa yang baik bukan menurut manusia, tetapi tentu apa yang baik menurut pandangan Allah. Dan kalau apa yang baik menurut pandangan Allah itu pasti selaras dengan apa yang menjadi kehendak dan rencananya bagi kehidupan manusia, Pak Doni. Jadi ini selaras dengan ayat lain yang sering tulisan Paulus lain yang sering didengungkan oleh Bapak Gembala Senior kita ya. Filipi 2 ayat 12 itu ya. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar ya. Gitu ya, Pak? Iya, betul sekali Pak. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 Pak ya. Saya membacakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita mungkin sudah sering mendengar kata kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar di sana, terutama kata kerjakanlah merupakan terjemahan dari bahasa Yunani kata gerzestai atau kata gerzomai. Ya, nah ini hal yang menarik Pak Doni untuk kita ulas bahwa kata tersebut ya, yaitu kata gerzeste ya, kata gerzeste ini yang artinya adalah bisa diterjemahkan sebagai menyelesaikan, finish it. Ya. Kata lain yang bisa diterjemahkan sebagai kerjakan atau lakukan, ya sama kerjakan atau lakukan, ini adalah ergozomai, ya kata ergon, ya tidak digunakan kata ergezestai, ya atau ergezomai di ayat ini, tapi kata gerzestai. Hal ini mengindikasikan bahwa perintah Allah bagi kita, ya pada umumnya, secara khusus jemaat di Filipi pada waktu itu. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus juga untuk tidak sekedar mengerjakan, yang penting saya udah ngerjakan, bukan, tetapi finish it, selesaikanlah dalam melakukan keselamatan tersebut. Ada yang harus kita selesaikan. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan di atas kayu salib dengan berkata tetelestai, ya sudah selesai, karyanya sudah selesai. Tetapi bagian kita yang menerima keselamatan belum selesai karena hidup kita belum berakhir, ya. Tapi kita harus menyelesaikan bagian kita, mengetahui apa kehendak Allah bagi hidup kita, dan mengerjakannya secara tuntas ya dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Kita tidak mungkin bisa sendiri. Oleh karena itu di ayat yang ke-13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan, energon. Allah lah yang memberi energi kepada kita, yang memampukan kita. Jangan ada yang memegahkan diri. Kalaupun kita bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik, ya, kalaupun kita bisa sampai kepada kesempurnaan iman kita seperti yang diharapkan atau dikehendaki oleh Allah, maka itu pun semata-mata karena campur tangan Allah dalam hidup kita. Ada bagian yang harus kita lakukan sampai selesai, tapi tanpa campur tangan Allah itu pun mustahil terjadi. Jadi berat ya Pak ya dalam mengemban kasih karunia ini ya. Ya, saya senang dengan ekspresi Pak Doni ini ya. Kok jadi berat ya? Memang harusnya demikian, Pak Doni. Kita hidup di perjanjian baru, hidup di zaman kasih karunia ini bukan makin enteng, salah besar itu, ya kan? Minimal sama beratnya, ya. Atau bahkan bisa dikatakan lebih berat kita. Karena pada zaman perjanjian lama, orang tidak dituntut untuk sempurna. Karena tidak ada seorang pun yang mampu sempurna melakukan hukum Taurat. Nah, setelah kita, kita yang hidup setelah zaman Kristus, ya, setelah Kristus naik ke atas sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, maka kita dituntut untuk sempurna. Nih, ada role modelnya. Ini ada aitiosnya. Ada pengubah kamu. Ada pokok keselamatanmu nih, yaitu Tuhan Yesus. Kamu harus ikutin dia. Aduh, berat. Berat sekali. Kalau mau jujur nih, Pak Doni, mustahil. Tetapi penghiburannya, apa yang mustahil bagi manusia, itu mungkin terjadi ya di dalam Allah atau oleh Allah di dalam hidup kita. Saya jadi ingat
waktu sesi dengan Bang Ruli Simorang, kira waktu itu membahas tentang hukum dan kebenaran. Menurut kalau waktu ditanya apakah definisi hukum, pasti kita akan berbicara tentang aturan, seperti yang tadi sudah kita bahas. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tapi menurut dosennya Bang Ruli pada saat itu menjelaskan bahwa hukum itu adalah kesedapan hidup. Waduh, luar biasa. Iya. Dan itu, ya, dan untuk mencapai kepada kondisi kesedapan hidup itu setelah dirusak oleh dosa, itu yang Pak udah tadi bilang, mustahil. Mustahil, Pak. Itu sama dengan menjadi sempurna seperti Bapa serupa dengan Tuhan Yesus, masuk jalan sempit, masuk lubang kota, itu yang harus diperjuangkan. Itu sama. Intinya sama, mustahil. Ya, untungnya Tuhan memberikan energon buat kita mengerjakannya sampai selesai. Betul. Wah, luar biasa nih jadinya. Kita bisa melihat bahwa kasih karunia tidak boleh disalahgunakan untuk hidup semaunya kita. Tetap ada hukumnya. Siapa hukum kita sekarang? Tuhan sendiri. Dia yang sudah mengenapi hukum Taurat dan kita wajib hidup seperti dia telah hidup. Iya. Wah, luar biasa malam ini Pak Yehuda. Terima kasih nih. Waduh, penjelasannya panjang lebar. Tadinya saya berpikir, wah ini kayaknya memang, kita berpikir bahwa ini bahannya kayaknya berat memang. Iya. Secara akademis ini berat. Mau nggak mau harus dikupas kata per kata. Ini pun sebenarnya baru potongan-potongan kecil ya, seperti Pak ini ya. Iya Pak Doni. Kuliah 1 semester kali jangan-jangan. Bahkan bisa seumur hidup Pak kurikulum ini. Oh ya, kalau buat hidup pribadi kita ini bisa seumur hidup. Iya. Kalau kita tutup Bapak Ibu, jadi saya ingin mengingatkan bahwa kasih karunia itu bukan alat untuk melegitimasi kita untuk melakukan apa yang kita mau. Kita tetap butuh hukum. Bukan lagi hukum Taurat memang. Tapi Tuhanlah hukum kita. Lord is my law. The Lord is my law. Sebagaimana dia telah hidup, demikianlah kita harus hidup sebagai orang-orang yang mengikuti jejaknya. Nah, ada hal yang bisa Pak Yehuda sampaikan sebagai sebuah kesimpulan atau implikasi yang bisa kita terapkan dalam kita mengikuti Tuhan, Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Doni. Saya diberikan lagi kesempatan untuk menyimpulkan dari pembahasan kita yang lebih kurang sekitar 1 jam ini Pak ya, bahwa pertentangan atau kontras antara grace dengan law atau law dengan grace ini bukan hal yang baru sebenarnya. Bahkan kita bisa runut sampai dengan ke pertentangan antara hukum Taurat atau law dengan Injil pada abad pertama atau pada masa bapak-bapak gereja. Dan kemudian dimulai dari periode atau masa reformasi oleh para tokoh reformator ya, seperti Martin Luther dan kawan-kawannya, maka semakin muncul ke permukaan ya pertentangan atau dipertentangannya kedua hal ini, yaitu hukum Taurat versus grace. Seolah-olah 2 hal ini adalah hal yang tidak bisa diperdamaikan, tidak bisa berjalan bersama-sama. Ya, apalagi satu slogan atau satu prinsip ya yang ditekankan oleh para tokoh reformator itu, yaitu sola fide, atau hanya oleh karena iman. Ya, kita diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus, tidak lagi membutuhkan hukum Taurat. Seolah-olah pandangan itu menjadi sangat menonjol atau terkemuka begitu ya. Namun dari pembahasan kita dari pertama tadi sampai dengan bagian akhir ini, kita dapat menyimpulkan bahwa secara alkitabiah kita mendapati bahwa lawan dari hukum Taurat itu bukanlah kasih karunia. Kasih karunia tidak pernah menjadi lawan dari hukum Taurat, atau sebaliknya hukum Taurat tidak pernah menjadi lawan dari kasih karunia. Tetapi lawan dari law, lawan dari the law ini atau hukum ya, atau hukum Taurat ini adalah lawlessness atau pelanggaran hukum. Ya, ketidaksediaan orang untuk memiliki hukum ya, secara khusus hukum Allah, mana the Lord is my law ini, itulah lawan kata dari atau musuh dari law. Jadi sekali lagi, law ini atau hukum Taurat tidak pernah menjadi lawan dari
kasih karunia. Lawan dari hukum Taurat adalah lawlessness atau pelanggaran terhadap hukum atau ketidaksediaan hidup di bawah hukum apapun. Nah, sebagaimana halnya juga kasih karunia tidak pernah berlawanan dengan hukum Taurat. Namun lawan dari kasih karunia atau grace, ya, lawan dari kasih karunia atau grace ini adalah disgrace. Ya, lawan dari kasih karunia adalah disgrace atau kecemaran, aib, ya, keadaan dosa. Ya, ironis sekali orang yang mengagung-agungkan grace, ya, atau disebut sebagai hyper grace itu justru hidup dalam keadaan melawan dari grace itu sendiri. Karena lawan dari grace bukanlah law, tapi disgrace. Keadaan cemar, keadaan aib, keadaan berdosa, dan tidak mau bangkit dari keberdosaannya tersebut. Nah, melalui pembahasan kita pada malam hari ini, ya, dalam kesempatan yang sangat baik yang disediakan oleh GSKI Sleepy dalam wadah rumah kita ini, saya berdoa dan saya berharap agar kita sekalian, termasuk diri saya sendiri, ya, dan juga termasuk Pak Doni, ya, semua kita tidak terkecuali, kita dapat menempatkan hukum Taurat dan kasih karunia pada porsi yang sepantasnya atau sewajarnya. Atau dengan kalimat lain, kita menempatkan hukum Taurat dan grace ini secara proporsional, tidak berat sebelah, tapi dalam keadaan seimbang. Tanpa hukum Taurat, kita tidak menyadari keberadaan dosa kita. Tanpa hukum Taurat, kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya tidak layak menerima kasih karunia Allah. Dengan hukum Taurat, kita menjadi berlimpah-limpah akan kasih karunia, berlimpah-limpah akan ucapan syukur kita pada Allah atas kasih karunia yang disediakan Allah bagi kita. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara rumah kita pada malam hari ini, dan ini bisa menjadi berkat bagi kita betapa pentingnya Tuhan menjadi hukum dalam hidup kita. Amin. Kita bersyukuri atas karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan terus mengerjakan keselamatan yang Dia kasih, yang Dia berikan buat hidup kita sampai sempurna, sampai selesai, sampai Tuhan memanggil kita pulang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Saya minta dengan hormat Pak Yehuda bisa berdoa bagi kita semua yang mengikuti acara ini. Silakan Pak Yehuda. Baik, mari kita sama-sama teduhkan hati kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Bapak, kami mengucap syukur buat waktu yang indah kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Biarlah setiap perbincangan kami melalui talk show di rumah kita ini boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan acara ini, Tuhan. Baik melalui streaming maupun melalui delay, Tuhan. Engkau yang memberkati semua kami, telinga-telinga yang mendengarkan firman-Mu ini, agar kami semakin menyadari betapa sebenarnya kami tidak layak menerima kasih karunia-Mu. Namun karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami diperdamaikan oleh Allah melalui salib Kristus, melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk senantiasa menjadikan firman-Mu sebagai kesukaan kami, kegemaran kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu, bukan hanya sekedar memenuhi pengetahuan kami secara akali, namun lebih dari itu kami melakukan firman-Mu dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam tangan-Mu kami serahkan segenap hidup kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah acara rumah kita pada malam hari ini. Sampai jumpa dalam program rumah kita Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.